Shalom Bapak Ibu Saudara terkasih. Salam sehat, salam sejahtera bagimu dimanapun berada. Mari kita berdoa. Tuhan Allah Bapa di sorga, terima kasih atas penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Engkau yang mengiringi mengawali setiap langkah hidup kami. Hari ini Tuhan, kami mau mendengarkan firman-Mu. Terlebih dahulu bukakan mata rohani kami, boleh menerima firman Tuhan dengan sukacita. Dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudaraku, ayat firman Tuhan yang menyapa kita hari ini tertulis di dalam kitab Amsal pasal 24 ayat 3 dan ayat 4. Dengan hikmat rumah didirikan, dengan kepandaian itu ditegakkan, dan dengan pemikiran kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam benda yang berharga dan menarik. Shalom. Bapak Ibu Saudara, rumah bukanlah sesuatu hal yang asing bagi kita, karena kita semua tinggal dalam sebuah rumah. Rumah ternyata memiliki dimensi jasmani dan dimensi rohani. Dimensi jasmani karena memang terdiri dari tembok, dinding, genteng, dan lain sebagainya. Sedangkan dimensi rohani terdiri dari kehangatan, cinta kasih, kebersamaan ada di dalamnya. Ternyata dalam kamus bahasa Inggris juga penerjemahan rumah ada dua, yaitu house dengan home. House itu adalah fisik, home itu adalah non fisik, yaitu rohani yang saya katakan tadi. Sehingga kalau ada berkata iklan kita lihat rumah ini dijual, yang dimaksudkan di sana adalah house, rumah fisik. Lalu kalau kita sebagai tuan rumah menyambut tamu kita, kita katakan anggaplah ini sebagai rumah sendiri, yang artinya di sana adalah kehangatan, supaya tamu yang datang merasa seperti di rumahnya sendiri. Sehingga dalam ayat ini sebuah rumah yang disebut home mengundang kita untuk datang dan kembali ke dalamnya. Berbeda dengan house, sekali melihatnya kita merasa cukup. Jadi, apakah kita perlu membangun rumah house atau home? Kalau saya berpendapat kedua-duanya perlu bagi kita. Sebuah rumah di kota yang besar, kita pernah tinggal, melihat, menemukan rumah-rumah yang mewah. Kita juga menemukan rumah-rumah yang kumuh. Saya pernah masuk ke rumah pengusaha di mana rumahnya sangat besar, megah, dan perabot rumahnya juga sangat-sangat mahal. Tapi saya juga pernah masuk ke dalam rumah ketika saya melayani di Langkat, di mana rumah itu kumuh yang dindingnya berdindingkan gede. Karena itu ada ungkapan yang tren sekarang, siapa Anda ditentukan dari rumah Anda. Karena itu sehingga orang berusaha berlomba-lomba membangun rumah yang baik, megah, dan tidak jarang hal itu mau menunjukkan keberhasilan hidup yang tinggal di dalam rumah itu. Tapi mari kita berhati-hati supaya ketika kita memiliki rumah atau belum memiliki rumah tidak jatuh dalam perangkap si iblis, yaitu perangkap kemiskinan, perangkap ketinggi-hatian, dan perangkap kekayaan. Karena dengan perangkap kemiskinan, orang dalam penderitaannya iblis menggoda untuk mengambil jalan pintas, berbuat jahat seperti merampok atau mencuri. Mari kita berhati-hati. Atau perangkap ketinggi-hatian, ketika dia punya rumah yang megah, dia merasa tinggi dan memandang rendah orang lain, itu juga kurang baik. Atau perangkap kekayaan, yang mana menggoda kita melalui tempat hiburan, mall, emas, perak, permata, sehingga meninggalkan Tuhan. Mari kita berhati-hati di sana. Bapak Ibu Saudara terkasih, lewat tema ini ayat 3 dikatakan dengan hikmat, yang artinya marilah kita membangun rumah itu dengan hikmat, didasari, difondasi dengan firman Tuhan, hikmat dari Tuhan.
Tapi bukan hanya mendengar saja, baiklah melakukannya. Itulah sukacita ketika kita membangun sebuah rumah. Lalu ayat 4-nya dikatakan dengan pengertian kamar-kamar diisi dengan bermacam-macam harta benda yang berharga dan yang menarik. Mungkin rumah fisik dengan harta benda yang berharga dan menarik, tapi rumah non fisik harus kita isi dengan sukacita, kebersamaan, damai sejahtera, kemurahan, kesetiaan, kelemah lembutan dan penguasaan diri. Sehingga setiap orang yang boleh datang ke sana, kita melihat rumah itu adalah tempat berdoa, sehingga rumah doa atau tempat persekutuan, rumah persekutuan, dan rumah itu menjadi rumah berkat bagi setiap orang yang datang ke rumah itu. Jadi rumah yang disebut home adalah rumah doa, rumah persekutuan, rumah berkat. Mungkin kita tidak memiliki harta benda atau materi yang banyak, namun kita memiliki sesuatu yang sangat mahal, sesuatu yang didambakan oleh semua manusia, yaitu home, kehangatan, kebersamaan ada di dalamnya. Walaupun demikian, home atau host yang ada sekarang belum sempurna, tapi yang sempurna itu ada di dalam kerajaan di sorga. Sebagus apapun, seindah apapun rumah kita di dunia ini, itu hanyalah rumah untuk sementara. Namun rumah kita yang sebenarnya ada di dalam kerajaan surga. Untuk itulah marilah kita hidup dalam sukacita, damai sejahtera, sambil menunggu peristiwa yang menakjubkan itu digenapi. Tuhan memberkati kita semua dengan berlimpah-limpah. Amin. Mari kita berdoa. Terima kasih Tuhan buat firman-Mu yang menyapa kami hari ini. Biarlah Tuhan yang kami muliakan lewat hidup kami, lewat rumah kami. Boleh kami rasakan penyertaan Tuhan dalam hidup kami. Ampuni dosa kami Bapa, dalam Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Shalom Bapak Ibu, selamat beraktivitas, selamat pagi, Tuhan Yesus memberkati.